Lo marah lihat no kings di luar negeri, tapi di bisnis lo sendiri yang jadi raja. Di Amerika Serikat orang teriak no kings, nama Donald Trump disorot. Di Israel, Benjamin Netanyahu juga kena. Orang protes karena satu orang pegang terlalu banyak kendali. Mereka takut sistem jadi berat sebelah. Mereka takut semua keputusan numpuk di satu titik. Tapi sekarang jujur, di bisnis lo sendiri, lo ngelakuin hal yang sama kan? Semua keputusan di lo, semua kontrol di lo. Semua harus lewat lo. Lo jadi raja kecil, dan lo pikir itu disiplin. Lo pikir itu leadership. Lo pikir itu tanggung jawab. Padahal itu ketergantungan. Dan ketergantungan itu selalu punya harga. Lo bangga pegang semua kontrol. Itu justru bikin bisnis lo makin lambat. Banyak owner ngerasa kalau semua di gua bisnis aman. Kelihatannya masuk akal. Tapi di realita, Harvard Business Review bilang, keputusan yang terlalu terpusat bikin organisasi lebih lambat dan kurang adaptif. Artinya apa? Semakin lo kontrol semua, semakin lambat bisnis lo bergerak. Coba jujur, berapa banyak keputusan yang harus nunggu lo? Berapa banyak hal yang ketahan karena lo lagi sibuk? Lo ngerasa powerful, padahal di sisi lain semua orang nunggu. Semua proses ketahan, semua momentum lewat. Dan di titik itu, lo bukan lagi leader, lo jadi bottleneck. Lo pikir bisnis lo nggak naik karena marketing? Bisa jadi itu cuma alasan biar lo nggak nyalahin diri sendiri. Banyak orang nyalahin ads, nyalahin konten, nyalahin tim. Padahal, McKinsey & Company sering highlight hal yang lebih fundamental, struktur pengambilan keputusan. Kalau semua harus lewat satu orang, bisnis lo punya batas. Lo bisa punya ide bagus, lo bisa punya tim bagus. Tapi kalau semua nunggu lo, semuanya tetap lambat. Dan di bisnis, lambat bukan netral. Lambat itu kalah. Masalahnya bukan di luar, tapi di sistem yang lo bangun sendiri. Kalau bisnis lo muter di situ-situ aja, mungkin bukan karena market, tapi karena lo sendiri. Namanya bottleneck, titik macet. Dan seringnya itu bukan di tim, bukan di market, tapi di owner. Ibaratnya botol, isinya penuh, tekanan besar, tapi jalurnya kecil. Tetap aja keluarnya pelan. Dan selama lo jadi jalur sempit itu, bisnis lo nggak akan pernah ngebut. Berhenti nyalahin tim lo. Karena mungkin mereka nggak pernah dikasih kesempatan buat bener. Lo bilang tim lo lambat. Lo bilang mereka kurang inisiatif. Tapi coba balik, lo kasih ruang nggak? Kalau semua harus lewat lo, mereka cuman eksekutor, bukan decision maker. Dan kalau orang cuma disuruh nunggu, mereka nggak akan pernah cepat. Masalahnya bukan di skill, tapi di sistem yang bikin mereka nggak pernah bisa berkembang. Dan sistem itu lo yang bikin. Berapa banyak uang yang hilang cuman karena lo telat ambil keputusan? Coba jujur, berapa deal yang gagal? Berapa momentum yang lewat? Berapa peluang yang hilang? Cuman karena lo belum decide. Lo bilang, ya biasalah, padahal nggak biasa. McKinsey & Company bilang, delay kecil bisa bikin kehilangan peluang besar. Masalahnya, lo nggak sadar itu kehilangan. Karena nggak kelihatan di laporan, tapi efeknya nyata. Growth lo ketahan, revenue lo nggak maksimal. Kalau tim lo keluar satu-satu, mungkin mereka bukan masalahnya. Gallup bilang, orang butuh otonomi buat perform maksimal. Tapi kalau semua harus nunggu lo, mereka stuck. Awalnya masih semangat, tapi lama-lama frustasi, kehilangan arah, ngerasa nggak berkembang. Dan akhirnya mereka keluar. Lo bilang, ya udah cari yang baru. Padahal masalahnya nggak pernah berubah, karena sistemnya tetap sama. Lo pikir lo kuat handle semuanya? Itu cuma soal waktu sebelum lo drop. Semua di lo, semua numpuk di lo. Lo bangga bisa handle semua, tapi sampai kapan? Harvard Business Review bilang, decision overload nurunin kualitas keputusan, dan World Health Organization juga bahas burnout. Artinya, semakin lo pegang semua, semakin lo capek, semakin lo salah. Dan di titik itu, bisnis lo baru ngerasain imbasnya. Lo tahu ini nggak sehat, tapi lo tetap nggak berubah. Kenapa? Karena di awal ini works, semua cepat, semua terkontrol. Lo ngerasa ini cara terbaik. Tapi sekarang bisnis lo beda, lebih besar, lebih kompleks, dan sistem lama nggak cukup lagi. Masalahnya lo nggak mau lepas kontrol karena lo takut salah, takut kacau. Padahal justru itu yang bikin lo stuck. Jujur aja, bisnis lo nggak stuck karena pasar, tapi karena lo. Lo boleh nggak setuju, silakan. Tapi coba jawab jujur, kalau semua harus lewat lo, itu bisnis atau itu kerajaan? Karena di dunia sekarang yang terlalu kontrol justru paling lambat. Dan yang paling lambat, yang paling cepat terhambat.